Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Allah Tritunggal. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau dalam kesempatan ini kita ada dalam tubuh sehat kuat, semua karena anugerah Tuhan. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini dari awal hingga sampai saat ini. Tuhan kiranya memberkati, dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, halo, apa kabar? Doa dan harapan saya semoga teman-teman ada dalam lindungan Tuhan. Oke teman-teman, saya juga meminta kepada teman-teman untuk terus share link YouTube ini ke orang-orang yang teman-teman kenal, orang-orang yang teman-teman kasihi, supaya mereka juga boleh diteguhkan, mereka juga boleh dikuatkan di dalam mengiring Tuhan. Nah, pada saat ini saya akan membahas 5 bukti tidak langsung mengenai kebangkitan Yesus yang tidak dapat dibantah. Dan untuk mempersingkat, kita akan mulai yang pertama, yaitu para murid yang rela mati demi kepercayaan mereka. Nah, para pengikut Yesus, ketika Yesus disalibkan dan mati melalui penyaliban itu, mereka mulai rasa putus asa, mereka mengalami depresi. Mereka tidak lagi memiliki keyakinan bahwa Yesus diutus oleh Tuhan. Mereka juga diajarkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Mesiasnya mengalami kematian. Dan itu yang membuat mereka menyebar, itu yang membuat mereka terpisah-pisah dan tidak bersatu lagi. Akan tetapi dalam waktu singkat, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan kembali berkumpul dan mengabdikan diri mereka untuk mengabarkan berita yang mulia, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias dari Tuhan yang mati disalib dan kembali hidup, dan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dan itulah yang membuat mereka bersedia dan menghabiskan sisa hidup mereka untuk memproklamasikan berita ini tanpa diberikan upah oleh siapapun. Mereka melakukan ini bukan karena mereka telah dijanjikan harta kekayaan yang begitu besar di Mediterania pada saat itu. Mereka menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Mereka seringkali tidak mempunyai makanan, tidur di tempat yang terbuka, di udara yang terbuka. Mereka diolok-olok, mereka dipukuli, mereka dipenjara, dan kebanyakan mereka mengalami kematian dan penyiksaan yang begitu mengerikan. Mengapa? Karena mereka diyakinkan melampaui bayang-bayang keraguan bahwa mereka telah melihat Yesus Kristus hidup dari kematian. Itu yang dilakukan oleh para murid dan juga para martir seperti Polikarpus. Ketika di hadapan penganiayaan, bertanya kepada dia, kamu mau tetap percaya kepada Yesus atau kamu mau mati? Jikalau kamu tetap percaya, kamu akan mati. Di hadapan dia mau dieksekusi mati, Polikarpus menjawab, selama 85 tahun Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin saya menyangkal dia? Jadi itu yang membuat mereka begitu kuat dan mereka berbicara seperti itu. Dan teman-teman, pada gereja mula-mula, ketika kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, dalam waktu singkat atau tanpa kamu sadari, kepalamu akan terlepas dari tubuhmu. Kepalamu akan terlepas. Tetapi orang-orang ini begitu kuat, begitu yakin dengan Yesus yang bangkit, sehingga mereka tidak memperdulikan itu. Mereka mempertaruhkan hidup mereka demi untuk kabar mulia. Para rasul ini, mereka bersedia mati demi sesuatu yang telah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, yaitu mereka menjamah Yesus dengan tangan mereka sendiri. Mereka berada dalam suatu posisi yang unik, yaitu mereka bukan saja mendengar, tetapi mereka menyaksikan, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan itulah yang membuat mereka begitu yakin. Dan saudara tahu bahwa seandainya kepercayaan mereka itu salah atau tidak benar, mereka tidak akan mungkin membiarkan diri mereka dianiaya, disiksa dengan penyiksaan yang begitu mengerikan pada saat itu.
kalau seandainya mereka tahu. Tetapi mereka membiarkan diri mereka disiksa sampai mati hanya karena memproklamasikan Yesus yang telah bangkit dari kematian dan mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yang kedua adalah pertobatan para skeptik. Nah, terdapat orang-orang yang keras kepala dan tidak mau percaya kepada Yesus sebelum penyalibannya. Tetapi sampai pada suatu saat, sampai pada batas tertentu, orang-orang ini siap mati demi kekristenan. Mereka berbalik dan mengambil jalan iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Nah, orang-orang seperti Yakobus, Saulus dari Tarsus, Thomas yang adalah seorang yang skeptik terhadap Yesus tidak mau percaya. Dan Injil-Injil memberitahukan kepada kita bahwa keluarga Yesus, nah keluarga Yesus termasuk Yakobus, mereka merasa malu atas pernyataan Yesus mengenai siapa dirinya. Mereka tidak percaya kepadanya, mereka menentang dia. Nah, saudara tahu di dalam Yudaisme kuno sangat memalukan bagi keluarga seorang rabi untuk jikalau dia tidak diterima di dalam keluarganya. Tetapi dengan demikian, para penulis Injil tidak mengarang keskeptisan yang ada. Mereka menyampaikan apa yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka ketika Yesus telah bangkit? Mereka diubahkan. Bahkan seorang sejarawan abad pertama bernama Yosefus, dia sejarawan Yahudi abad pertama, dia menulis bahwa Yakobus saudara Yesus pada saat itu adalah seorang pemimpin gereja di Yerusalem, dirajam dengan batu sampai mati hanya karena kepercayaannya terhadap temannya, terhadap saudaranya. Mengapa kehidupan Yakobus dirubah begitu drastis dan rela mati demi saudaranya? Karena kebangkitan Yesus dari kematian itu yang mengubahkan mereka, itu yang mengubahkan Yakobus. Begitupun dengan orang Farisi seperti Saulus, yang ketika dia menjadi Kristen namanya diganti menjadi Paulus. Ia membenci apa saja yang mengacaukan tradisi Yahudi. Dan kekristenan merupakan musuh baginya. Sehingga ia bahkan membinasakan orang-orang Kristen. Ia memenjarakan orang-orang Kristen. Karena kepercayaan mereka yang menyimpan dari apa yang dipercaya. Tetapi entah kenapa tiba-tiba ia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Dan ia dirubah. Ia yang dulu adalah pembenci orang Kristen, kini menjadi pembela Injil. Dan bahkan ia merelakan dirinya rela mati demi Injil. Rela mati demi Injil Yesus Kristus. Yang ketiga adalah perubahan struktur. Nah, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pada masa Yesus, mereka telah dianiaya ratusan tahun oleh bangsa Persia, oleh bangsa Babilonia, Yunani, dan sampai pada klimaksnya Romawi. Dan mereka berserak-serak di tempat-tempat lain, di negeri-negeri lain. Tetapi saudara perhatikan, orang-orang Yahudi masih ada sampai saat ini, ketimbang orang Feris, orang Amon, Babilonia, dan sebagainya yang hidup pada masa itu. Mengapa? Karena bangsa Yahudi itu berbeda dengan bangsa lain. Mereka memiliki struktur sosial yang berbeda. Dan orang-orang seperti orang Feris itu mereka kehilangan identitas mereka. Sehingga sampai saat ini kita bahkan tidak mengenal mereka. Dan orang-orang Yahudi ini, mereka mempertahankan struktur sosial mereka. Dan mengapa ini terjadi? Dan mengapa ini yang terjadi pada orang-orang Feris, orang Babilonia dan sebagainya? Mengapa itu terjadi? Karena akibat kawin campur dan pada akhirnya mereka mengalami kehilangan identitas mereka, identitas nasional mereka. Dan mengapa ini tidak terjadi pada orang Yahudi? Seperti yang saya katakan bahwa karena struktur sosial mereka. Karena hal-hal yang membuat bangsa Yahudi adalah struktur sosial yang memberi identitas nasional mereka. Orang Yahudi meneruskan struktur sosial ini kepada anak-anak mereka. Mereka merayakan pertemuan setiap hari Sabat.
dan mereka melakukan tata cara ibadah mereka. Karena mereka tahu bahwa jikalau mereka tidak melakukan itu, dalam waktu singkat orang-orang Yahudi tidak akan ada lagi. Dan jika mereka tidak melakukan itu, maka Tuhan akan mengirim jiwa mereka ke neraka. Tapi sekarang ada seorang Yahudi dari Nazaret yang tempat itu tidak begitu terkenal. Ia mengajar selama 3 tahun. Dan ada perselisihan dengan para pemimpin sehingga ia disalibkan dan mati. Dan bukan hanya itu. Ketika lewat dari peristiwa itu, bahkan banyak ribuan yang meninggal hanya karena dia, Yesus dari Nazaret ini. Tetapi dalam waktu singkat juga banyak beribu-ribu orang menjadi pengikut. Dan mereka mengatakan bahwa dia telah mendirikan sebuah agama yang baru. Dan orang-orang Yahudi ini, mereka bersedia melepaskan institusi sosial mereka yang diajarkan mereka sejak kecil sebagai sesuatu yang penting secara teologis maupun secara sosiologis. Jadi implikasinya adalah bahwa ada sebuah perubahan yang besar yang telah terjadi. Nah, ada 5 hal yang merevolusi kehidupan Yahudi. Yaitu yang pertama, mereka telah diajarkan dari zaman Abraham, Musa, bahwa mereka harus mempersembahkan korban setiap tahunnya untuk memperoleh pendamaian dengan Tuhan, untuk memperoleh pendamaian atas dosa mereka. Nah, karena Yahweh akan mentransfer dosa mereka kepada binatang atau domba atau hewan yang mereka sembelih, sehingga mereka dapat berdiri di hadapan Tuhan. Namun dengan sangat mendadak, setelah kematian tukang kayu dari Nazaret, orang-orang ini tidak lagi mempersembahkan korban-korban penghapus dosa. Lalu yang kedua adalah orang-orang Yahudi menekankan ketaatan kepada hukum Taurat yang telah Tuhan percayakan kepada mereka melalui Musa. Menurut mereka, inilah yang memisahkan mereka dari bangsa berhala. Namun dalam waktu yang singkat setelah kematian Yesus, orang-orang Yahudi mulai mengatakan bahwa seseorang tidak menjadi anggota yang baik dan terhormat dari komunitas mereka jikalau hanya sekedar melakukan hukum-hukum Musa. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi memelihara hari Sabat dengan sangat cermat. Mereka memelihara hari Sabat dan tidak melakukan apapun pada hari itu kecuali beribadah, yaitu pada hari Sabtu. Nah, dengan cara inilah mereka berdiri di hadapan Tuhan, menjamin keselamatan keluarga mereka berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana juga setelah kematian si tukang kayu dari Nazaret, tradisi selama 1500 tahun ini tiba-tiba diubah. Orang Kristen tidak berbakti lagi pada hari Sabtu tetapi pada hari Minggu. Mengapa? Karena pada hari Minggu merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang keempat adalah monoteisme. Orang-orang Yahudi percaya monoteisme, yaitu hanya satu Tuhan. Walaupun orang Kristen mengajarkan sesuatu monoteisme, mereka mengajarkan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu di dalam ketuhanan. Nah, ini secara radikal bertentangan dengan apa yang dipercaya oleh orang Yahudi. Mereka menganggap ini sebagai suatu bidat. Namun orang-orang Yahudi mulai menyembah Yesus sebagai Tuhan dalam dekade pertama pada saat agama Kristen hadir pada saat itu. Dan bahkan sampai kepada kita di hari ini. Lalu yang kelima adalah orang Kristen menggambarkan Mesias sebagai orang yang menderita dan mati bagi dosa dunia. Sedangkan orang-orang Yahudi telah dilatih bahwa Mesias akan menjadi seorang pemimpin politik
yang akan menghancurkan kekuasaan-kekuasaan yang menekan Israel pada saat itu. Dan mereka tahu bahwa Mesias dari keturunan Daud itu adalah orang yang sangat perkasa. Dan ketika Mesias itu datang, akan kembali pada masa keemasan seperti pada masa Daud dan anaknya Salomo. Itu mereka memahami seperti itu. Tetapi setelah kedatangan Yesus Kristus dan dia mati dan kemudian bangkit, itu merubahkan semuanya itu. Dan mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang telah bangkit dari kematian. Jadi Mesias itu bukan yang itu. Mesias yang diharapkan mereka itu berbeda dengan yang orang-orang Kristen percayai. Tapi bukan dalam artian bahwa penaklukan musuh-musuh Israel itu tidak akan terjadi. Saudara harus tahu bahwa kedatangan Yesus itu ada dalam dua bentuk. Yaitu pertama, ia datang sebagai jalan keselamatan, yaitu ketika setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat keselamatan. Jadi kedatangannya itu menjadi berkat dan menjadi kutuk. Menjadi berkat apabila menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi kutuk apabila kamu menolak dia atau tidak menerima dia. Karena itu ketika di hadapan penghakiman anak domba, kamu akan menerima hukuman dari murka Allah yang menyala-nyala itu. Nah, itu hanya sekedar tambahan. Lalu yang keempat adalah perjamuan dan baptisan. Nah, perjamuan dan baptisan dalam gereja mula-mula itu lebih menekankan mengenai kebangkitan yang benar-benar terjadi, kebangkitan Yesus. Nah, perjamuan ini membedakan ritual dari agama manapun, karena orang Kristen berkumpul secara teratur untuk mengadakan perjamuan dengan suatu alasan, yaitu untuk mengingat Yesus yang telah dibunuh mati. Yesus yang telah mati melalui penyaliban dan kematiannya adalah untuk menebus orang-orang dari dosa, semua umat manusia dari dosa. Bagi yang percaya ya. Nah, dengan cara yang mereka memahami itu bahwa Yesus itu mati dengan cara memalukan. Tetapi melalui kematiannya itu manusia akan beroleh keselamatan. Nah, perhatikan bahwa ketika kita melihat bahwa pembunuhan terhadap Yesus bukan akhir. Sebab yang terakhir adalah yang menaklukkan maut bagi kita semua dengan kebangkitannya dari kematian. Kemudian mengenai baptisan. Baptisan ini diperoleh dari kaum proselit atau orang-orang di luar Yahudi yang ketika mereka tertarik dengan hukum-hukum Musa, atau mereka tertarik dengan Taurat, mereka tertarik dengan penyembahan terhadap Yahweh, maka mereka bergabung dalam Yudaisme. Dan ketika mereka bergabung, mereka dibaptis atas otoritas Yahweh. Tetapi kekristenan melangkah lebih dari itu. Kekristenan melangkah lebih satu langkah dari itu, dan membaptis bukan dalam otoritas Allah Israel sendiri, tetapi mereka membaptis di dalam otoritas Allah Tritunggal. Dan yang kelima adalah munculnya gereja. Nah, gereja Kristen muncul setelah kematian Yesus, dan mereka menyebar begitu cepat dalam sebuah periode, bahkan sampai mereka mencapai istana Romawi, yaitu yang merupakan pada saat itu merupakan pusat dunia pada saat itu. Dan bukan hanya itu, gerakan ini begitu berpengaruh sehingga akhirnya menaklukkan seluruh Roma. Dan jikalau saudara perhatikan, ketika membandingkan
orang-orang Kristen, para rasul dengan orang-orang Romawi itu memiliki perbedaan yang begitu jauh. Memiliki perbedaan yang begitu jauh. Karena orang-orang Romawi merupakan orang-orang yang giant pada saat itu karena mereka menguasai segala tempat. Ketimbang orang-orang Kristen yang hanya berjalan dan membawa nama seorang tukang kayu dari Nazaret. Tetapi apa yang terjadi? Berita yang mereka bawa begitu besar kuasanya. Begitu besar kuasanya. Sehingga banyak orang diselamatkan. Dan orang-orang ini yang kita kenal mereka sampai saat ini. Kita kenal mereka sampai saat ini. Keluarga kita mungkin ada yang bernama Paulus, ada yang bernama Yakobus. Bahkan karena perjalanan mereka pada itu kita mengetahui bahwa mengenai Kaisar Nero. Dan saat ini ada juga yang menamakan anjingnya si Nero, ada yang namanya Kaisar. Karena perjalanan orang-orang ini. Karena perjalanan orang-orang ini yang membawa berita mengenai Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Mereka menyebar dan menyampaikan berita itu. Bahkan berita itu sampai kepada kita pada masa kini. Jadi itu adalah 5 alasan yang tidak akan pernah dibantah oleh siapapun karena memang hal itu terjadi demikian dan hanya itu adalah satu-satunya jawabannya. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau bilang sama kamu dimanapun kamu berada, bahwa jikalau saat ini ada orang-orang yang kamu kasihi di luar kekristenan, kamu harus menarik dia, kamu harus menyampaikan kebenaran ini kepadanya. Katakan bahwa di dalam Kristus kematian bukan akhir dari segalanya. Sebab di balik kematian ada kehidupan. Dan itu yang membedakan kita dari agama manapun. Itu yang membedakan kekristenan dari agama manapun. Dan berpegang teguh pada itu. Ini adalah bukti sejarah yang begitu akurat. Yang begitu akurat dan begitu awal. Jadi kepercayaanmu terhadap Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang begitu melimpah ruah ketimbang angin-angin pengajaran yang baru datang kemudian. Saya mau katakan kepada teman-teman bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Dan perlu saudara tahu bahwa penentang kekristenan adalah Islam. Dan saya mau kasih teman-teman suatu ibarat untuk ini menjadi pegangan. Supaya teman-teman dimanapun berada jangan pernah bimbang dan ragu terhadap kepercayaanmu untuk Yesus Kristus. Ilustrasinya adalah begini. Misalkan pada saat ini kamu membangun sebuah rumah, contohnya misalnya di Batam. Lalu 15 tahun kemudian ada orang yang datang dan mengatakan bahwa rumahmu itu bukan dibangun di Batam, tapi rumahmu itu dibangun di Padang. Dan mengatakan bahwa itu diterima dari Tuhan. Nah, Tuhan macam apa? Itu hanya menggambarkan Tuhan yang tidak tahu apa-apa. Karena peristiwa di dalam kekristenan itu dunia menyaksikan secara universal. Dunia buktinya sangat melimpah ruah. Nah, di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika keadaan itu terjadi? Ketika semuanya itu terjadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga kemudian di abad 6 masuk ke abad ke-7 datanglah
Nabi Muhammad dan berkata bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan dan mengatakan bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban. Itu adalah omong kosong, itu adalah omong kosong. Dan jangan percaya itu. Oleh karena itu, jikalau saat ini saudaramu ada di luar kekristenan, kamu harus sampaikan kebenaran. Kasih tahu kebenaran ini supaya mereka berbalik kepada Kristus dan mereka juga beroleh keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang telah mendengar saya. Ingat itu baik-baik. Atau misalkan kamu anak muda saat ini seperti saya. Jangan hanya karena pergaulanmu meninggalkan Kristus. Jangan hanya karena pacarmu kamu meninggalkan Kristus. Jangan. Jangan tinggalkan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan mungkin saya mau katakan bahwa buat anak-anak muda, janganlah kamu tergila-gila. Karena ada juga perempuan anak-anak Tuhan yang begitu cantik. Yang dimana ketika kamu bersama dia, kalian saling menopang, saling mendukung. Di dalam membangun iman dan percaya kepada Tuhan. Ketimbang dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jikalau kamu ingin menarik orang itu kepada Tuhan, ya berhati-hatilah. Supaya kamu jangan sampai kamu yang ditarik. Artinya kamu tidak menjadi berkat lagi. Jadi teman-teman yang saya kasihi, mari bersatu kita teguh untuk menyampaikan kebenaran. Bersatu kita menyuarakan kebenaran dan sampaikan kepada orang-orang yang belum mendengar kebenaran itu. Biarlah mereka juga diselamatkan, mereka juga diteguhkan, mereka juga dikuatkan. Nah, itulah sebabnya saya katakan bahwa bagikan kepada orang-orang yang saudara kenal. Bagikan kepada orang-orang yang saudara kenal. Tidak perlu dia orang Kristen. Orang di luar Kristen sampaikan. Supaya mereka juga mendengar kebenaran. Dan mereka boleh juga diselamatkan dan memiliki harapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati teman-teman dimanapun berada. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan melindungi kita dari COVID-19. Jadi saya juga berharap untuk teman-teman dimanapun berada selalu mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah supaya mengikutinya, supaya kita ada dalam keadaan sehat agar kita dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kamu sekalian. Shalom.